Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Daniel 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi yang terpuruk, karena umat Israel di pembuangan Babel, dan selanjutnya kemudian mereka ditawan oleh penguasa dari Persia, yaitu Raja Kores. Sebagian banyak dari umat Israel berputus asa dan pasrah menerima keadaan. Sehingga mereka ada sebagian yang apatis. Sudahlah, emang sudah nasib begini. Tidak ada lagi harapan untuk bisa lepas dari perbudakan ini. Dan kemudian, karena pikiran yang demikian, maka sebagian orang berpaling dari Allah dan mereka tidak mau lagi menyembah, yaitu Yahweh. Mereka berpaling menyembah ilah-ilah yang lain. Dan kemudian lebih banyak daripada mereka yang berdiam diri akan semua penderitaan itu. Tidak ada lagi yang mau berani menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan hukum dan kebenaran di tengah-tengah keterpurukan tersebut. Dalam situasi yang demikianlah Tuhan memberikan, meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada Daniel. Daniel juga hampir putus asa melihat situasi yang demikian. Maka ketika Tuhan yang datang dalam rupa manusia berkata kepada Daniel, hai engkau dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Karena dia berbicara demikian, maka Daniel kemudian merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah Tuanku, sebab engkau telah memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka dengan semangat yang baru itu, Tuhan mengatakan kepada Daniel, masih ada harapan. Babilonia akan lewat, Persia juga akan runtuh, kerajaan Yunani juga dan Romawi juga semua akan dihancurkan, karena Allah sendiri yang berperang untuk melawan mereka. Maka dengan visi yang demikian, Daniel diberi kekuatan, dan dia dimampukan dikuatkan untuk membangkitkan semangat, harapan, dan juga iman daripada umat Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di awal tahun 2025 ini, bisa saja kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, yang seolah-olah tidak ada kok bedanya dari 2024 yang lalu. Kemarin menderita, kemarin banyak problem, ada persoalan, dan juga ada kegagalan dan kekalahan. Kok sekarang juga masih menghadapi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita memberikan itu kepada Tuhan, Tuhan akan berperang, memenangkan segala perkara kita. Maka, dalam melangkah dengan pasti tahun 2025, yang pertama, mari kita menerima kekuatan dari Tuhan, seperti Daniel yang menerima kekuatan. Segala perkara banyak di dunia ini, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan dapat menghadapi perkara-perkara kehidupan itu. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada perkara, tidak ada, yaitu gelombang dan juga badai di hadapan kita. Dia hanya menjanjikan, ingatlah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka dalam menghadapi perkara itu, pertama sekali, terima kekuatan yang dari Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan dapat berseru seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kemudian tetaplah percaya kepada Tuhan. Sesulit apapun keadaan, sekritis apapun persoalan dan permasalahan, segenting apapun gempuran daripada musuh di dalam kehidupan di dunia, tetap percaya kepada Tuhan. Karena iman itu adalah kekuatan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan di dalam iman itu harus ada pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu, kita harus tetap bersukacita. Karena pengharapan itu adalah sauh yang aman bagi jiwa kita. Walau kita sakit parah hari ini, harapan selalu ada di dalam Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian, mari dalam iman, dalam pengharapan,
kita tetap setia menyuarakan kebenaran, menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan kita. Persoalan dalam kehidupan di dunia ini bukan karena lebih banyak orang-orang yang jahat, tapi karena orang jahat yang sedikit itu setiap hari bersuara nyaring menyuarakan ketidakbenaran. Dan orang-orang baik yang tahu keadilan dan hukum itu semuanya berdiam diri. Dan sesungguhnya orang yang tahu tentang kebenaran dan hukum tapi tidak bersuara, dia juga adalah orang yang menyetujui perbuatan jahat, ketidakadilan, dan kesimpulannya sesungguhnya dia juga adalah orang yang berdosa. Maka dalam situasi hukum yang senantiasa bergeser dan substansinya tidak jelas di dalam kehidupan kita bernegara di Indonesia ini, marilah kita seperti Daniel, kuatlah, suarakan senantiasa kebenaran, serukan senantiasa untuk penegakan hukum dan keadilan, sehingga aparatur negara kita juga diberikan dan didorong oleh kuasa Roh Kudus menegakkan hukum dan keadilan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat kita. Dan percayalah, tugas kita hanya sebagai alat menyuarakan itu, dan yang berperang adalah Tuhan yang kita sembah tersebut. Selamat dikuatkan di dalam Tuhan, selamat menunaikan tugas panggilan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan memberikan harapan kekuatan bagi kami. Maka biarlah Tuhan memberikan semangat dengan Roh Kudus bagi kami semua menyuarakan hukum dan keadilan. Tetap percaya kepada Tuhan dan bersuka cita di dalam pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menyuarakan keadilan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.